Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan Ibu di mata kuliah Matematika Diskrit. Yang dimana pada hari ini kita akan membahas yang terkait dengan kombinatorika. Nah, sebelum kita membahas kombinatorika, di sini Ibu ingin menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kalian mengikuti serangkaian kegiatan perkuliahan kita melalui media daring ini, diharapkan nanti kalian bisa menganalisis aturan penjumlahan dan perkalian dalam masalah kombinatorial, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, prinsip dasar perhitungan. Nah, di sini Ibu kasih pemisalan. Misalkan ada 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Andaikan kita ingin memilih satu orang, maka berapa banyak cara untuk memilih satu orang dari 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan? Tentu kita akan mudah sekali menjawabnya. Kalau biasanya kalau kita menggunakan kaidah pencacahan atau mengelaborasi, itu biasanya kita menggunakan bantuan diagram pohon ya. Jadi di sebelah kiri itu ada 10 orang laki-laki, kemudian di sebelah kanannya itu ada 15 orang perempuan. Nah, terus kita ingin memilih satu. Nah, 10 orang laki-laki berarti 1, 2 sampai dengan 10. Kalau 15 orang perempuan berarti 1 sampai dengan 15 orang perempuan. Kemudian kita mencacah, kita menjumlahkan berapa banyak orang di sini. Nah, kalau yang seperti itu kita pasti mudah untuk menjelaskannya. Tapi kalau misalkan sudah lebih banyak, lebih besar lagi nilainya, maka kita butuh yang namanya prinsip dasar perhitungan di sini. Itu menggunakan prinsip penjumlahan namanya. Nah, di sini kalian bisa saksikan di videonya yang Ibu buat. Nah, seperti di soalnya kita ingin memilih satu orang dari 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. Berarti ada berapa banyak cara untuk memilihnya? Yaitu tinggal kita jumlahkan 10 ditambah 15 itu sama dengan 25 cara. Oke? Jadi mudahkan untuk soal seperti itu. Nah, selanjutnya masih sama dengan soal yang tadi, tapi ini lebih sedikit ada verifikasi, lebih sedikit dimodifikasi pertanyaannya. Nah, bagaimana cara memilih satu orang laki-laki dan satu orang perempuan? Tadi kan kita sudah tahu bahwa kalau 10 orang laki-laki dan 15 orang perempuan, terus kita ambil satu orang saja, nah kita bisa memilih itu 25 cara. Nah, tapi kalau kita ingin ambil satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, tentu saja itu kalau setiap ada satu laki-laki, pasti kan ada 15 orang perempuan. Nah, kalau ada 10 laki-laki, berarti ada berapa perempuan? 15 kali 10, 150 perempuan. Berarti kalau kita ingin memilih satu laki-laki dan satu orang perempuan, itu caranya adalah dikalikan saja 10 kali 15, hasilnya 150 cara. Nah, terkait prinsip yang tadi, jadi prinsip pertama itu namanya adalah prinsip penjumlahan. Jadi definisinya seperti ini. Jika sebuah himpunan objek di S dipartisi menjadi himpunan bagian S1, S2 sampai dengan Sn, maka banyaknya objek di S itu akan sama dengan jumlah banyaknya objek di S1, S2 sampai Sn. Nah, seperti tadi yang dicontohkan, jadi himpunannya itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin yang ada di Indonesia misalkan. Jenis kelamin itu kan pasti hanya ada dua, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, dari perempuan dan laki-laki dipartisi lagi, dibagi lagi menjadi himpunan bagian.
menjadi beberapa objek di S1 di laki-laki itu ada 10 orang, kemudian 15 itu ada 15 orang itu di 15 orang di perempuan. Jadi itu maksudnya. Jadi banyaknya objek di S, banyaknya objek jenis kelamin itu akan sama dengan jumlah banyaknya objek di S1 dan S2. Jadi jumlah di sini adalah ditambah, ya. Nah, berikut Ibu berikan lagi contohnya. Jadi, siswa diminta mengambil salah satu kursus matematika atau biologi, tetapi tidak mengambil keduanya. Nah, jika ada 4 macam kursus matematika dan 3 macam kursus biologi untuk dipilih, maka siswa bisa memilih berapa banyak cara. Nah, seperti yang kalian ketahui tadi bahwa prinsip penjumlahan itu adalah ada himpunan yang dipartisinya. Jadi setiap partisinya itu ada lagi objeknya. Objeknya itu dijumlahkan. Sama seperti ini. Himpunannya apa? Himpunannya adalah kursus. Kemudian apa saja anggotanya? Matematika sama biologi. Matematika ada berapa? Ada 4 macam kursus. Biologi 3 macam kursus biologi. Berarti 4 tambah 3 itu 7 macam pilihan. Nah, selanjutnya prinsip perkalian. Nah, kembali lagi ke awal tadi bahwa yang bagaimana caranya kalau memilih satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nah, itu tadi kita menggunakan prinsip perkalian namanya. Jadi, jika himpunan A terdiri atas P objek dan himpunan B terdiri atas Q objek, maka banyaknya pasangan terurut dengan A anggota himpunan A dan B anggota himpunan B itu adalah P kali Q2. Oke? Jadi jelas bahwa kalau untuk prinsip perkalian ada himpunan A dan ada himpunan B-nya. Nah, tapi kalau prinsip penjumlahan tadi ada satu himpunan saja. Nah, kalau ini ada 2 himpunannya. Jadi himpunan A adalah banyaknya jumlah laki-laki. Himpunan B adalah banyaknya jumlah perempuan. Kemudian himpunan A terdiri atas berapa objek? Ada 10 tadi. Himpunan B terdiri atas 15. Berarti 10 kali 15 sama dengan sesuatu cara. Seperti itu yang maksud dari prinsip perkalian ya. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa membedakan ya antara prinsip penjumlahan dengan prinsip perkalian. Intinya di prinsip penjumlahan itu ada kata atau biasanya. Sedangkan prinsip perkalian itu ada kata dan. Nah, contohnya ini Ibu berikan lagi. Siswa harus mengambil 2 macam kursus. Yang pertama harus memilih salah satu di antara 3 jam di pagi hari, dan yang kedua memilih di antara 4 jam di sore hari. Nah, banyaknya jadwal yang dapat dipilih oleh siswa itu adalah 3 kali 4 sama dengan 12 pilihan. Nah, ingat, di sini ada 2 macam kursus. Himpunannya adalah kursus A itu 3 jam di pagi hari. Kursus B itu adalah 4 jam di sore hari. Jadi objeknya itu dikalikan 3 kali 4. Dan di sini kalian bisa lihat di sini kalian bisa lihat bahwa ada kata-kata dan ya. Di sini ada kata-kata dan. Ini kata-kata dan. Oke. Nah, selanjutnya jenis-jenis kombinatorik. Nah, kalian sudah paham tadi ya terkait prinsip dasar perhitungan, ada penjumlahan dan ada perkalian. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan sedikit membahas tentang jenis-jenis kombinatorik itu ada 2. Yang pertama itu adalah menghitung atau menyeleksi objek-objek terurut. Ini tanpa atau dengan pengulangan. Nah, ini biasa kita sebut dengan permutasi. Kemudian yang kedua, menghitung atau menyeleksi objek-objek tak terurut. Ini biasanya disebut dengan kombinasi. Jadi penjelasan ini akan Ibu berikan selanjutnya di video selanjutnya ya. Nah, selanjutnya silakan kalian diskusikan terlebih dahulu soal ini. Jadi kalian diskusikan melalui Google Classroom ya, jadi di forum diskusi kita. Jadi soal pertama, sekelompok mahasiswa terdiri atas 5 orang pria dan 4 orang wanita.
Jika 2 orang wakil harus dipilih masing-masing 1 pria dan 1 wanita, maka berapa jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih? Jadi kalian kerjakan ini di Google Classroom ya. Jadi Ibu tunggu jawabannya di Google Classroom. Oke, selamat bekerja dan sampai ketemu di Google Classroom ya.